puncaknya itu saya tidak mau gereja lagi. 2013 saya tidak mau gereja lagi. Sehingga mereka sudah sampaikan saya, oh ini Jamie sudah masuk Islam ini. Sudah tidak datang gereja. Mereka datangi saya ke rumah. Terus? Majelis-majelis jemaat datang. Sampai nenek saya itu datang ke rumah istri saya. Saya di situ. Mereka ceramahi saya. Nah, sehingga saya sampaikan ke mereka begini. Saya mau sebetulnya. Yang saya pertanyakan ini, kok kenapa kita tidak menjalankan apa yang tertulis dalam Alkitab? Iya. Apa contohnya? Contohnya nih. Oh itu salah satu. Yang pertama tuh syarat seorang hamba Tuhan itu, pengikut Tuhan itu, diterimanya dia sebagai hamba Tuhan harus disunat. Iya, Kejadian 17 ayat 14. Itu kan perjanjian lama. Iya. Nah, itu dan itu dipenuhi sama Yesus tuh, digenapi sama Yesus tuh. Makanya kata Yesus, sebelum sampai langit dan bumi ini hilang, tidak akan hilang nih. Sampai berlakunya seluruh hukum Taurat. Satu iota pun. Satu titik atau satu iota dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan sampai semuanya digenapi. Nah, sampai kenapa tidak dijalankan? Babinya, mirasnya. Kita kan pemilu miras ya. Puasanya. Iya, puasanya. Kemudian berhijabnya. Sujudnya. Nggak bisa kan sujud. Nah, kok kita tidak lakukan itu semua? Tapi kita malah melakukan yang bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi Isa. Iya, tidak. Kita ini kan yang menjadi petunjuknya kita adalah para pendeta. Jadi apa yang sudah diputuskan pendeta itu di forum sinode, itu yang kita ikuti. Karena mereka yang sudah mempelajari Alkitab ini. Nah justru itu saya bertanya tuh, kenapa kita tidak disunat? Mereka kita ini yang disunat hati. Ya iya, saya bilang kalau memang sunat hati, tunjukkan dalilnya dong. Ada. Iya. Ada. Sunat Paulus yang menyuruh. Iya. Jadi gini kok, dari kata Yesus nggak ada. Contohnya. Gini. Sorry. Saya lurusin sedikit ya. Iya. Di perjanjian lama ada yang namanya istilah sunat hati itu ada. Sunat hati. Tapi artinya memurnikan hati kita memurnikan hati, untuk menyembah satu Tuhan saja. Artinya begitu. Nah, istilah sunat hati itu dipakai oleh Paulus di perjanjian baru. Perjanjian baru. Iya. Tetapi ini ditujukan kepada goyim. Goyim itu adalah bangsa-bangsa di luar Yahudi. Betul. Jadi kamu nggak perlu sunat beneran. Sunat fisik nggak perlu, tapi sunat hati aja cukup. Gitu. Ya, jadi saya dulu minta dalilnya secara tertulis. Karena kan mereka selalu sampaikan itu. Harus dalil tertulis, dalil yang jelas. Ya kita saya bilang, tolong tunjukkan ke saya dalilnya yang jelas. Mana tuh dalilnya? Nah, yang paling fatal tuh saat itu di bulan Desember. Saya bilang ini yang paling fatal, saya bilang nenek. Saat itu saya panggil nenek, itu datang di meja makan tuh. Ada 4 orang yang datang. Jadi kita duduk di situ, ada 6 orang kalau nggak salah, 7 duduk. Ya saya bilang gini, yang paling fatal itu perayaan tanggal 25 Desember ini. Iya. Nah ini saya sudah cari kok, saya sudah belajar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satupun yang saya dapati ayat Alkitab yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus. Iya, betul. Iya, kalau seandainya itu ada, ya saya rayakan. Saya rayakan itu. Begitu juga ibadah pada hari Minggu, pada hari Ahad. Iya. Hari Minggu juga nggak ada beritanya. Ada, saya bilang. Nah, yang paling fatal saya bilang, saya cari kapan Yesus bangun gereja, kok saya nggak dapat. Satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus pernah meletakkan batu pertama di gereja ini. Nggak ada. Jimmy waktu itu nggak nanya, kapan Yesus mengajarkan Kristen gitu? Iya, kok. Nah, itu saya bilang puncaknya, kita ini sebetulnya bukan pengikut Yesus. Bagaimana? Saya bilang, karena Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Iya, semasa Yesus hidup, saya bilang, saya baca Injil, nggak ada saya dapat satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang membawa agama Kristen dan agama Kristen yang akan diselamatkan oleh Yesus. Enggak. Udah sampai di situ puncaknya. Iya, puncaknya sampai situ. Ada enggak kok. Puncak tertingginya itu, nah kita ini bukan keturunan Bani Israel. Iya. Karena yang diselamatkan oleh Yesus itu hanya 244.000 jiwa. 144.000. 144.000, maaf. 144.000 jiwa dari 12 suku. Iya. Kalau kita orang Jawa, suku Jawa, apalagi saya suku Toraja, nggak masuk. Nggak masuk. Karena yang diselamatkan hanya 12 suku. Nah terus saya ini suku Toraja, siapa yang bisa selamatkan?
Nah ini yang paling fatal, karena memang Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Dan itu banyak ayatnya. Tapi kan ada ayatnya di Matius 28:19, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah makanya itu baptislah gitu mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ayat yang pertama. Yang kedua ayatnya mereka pakai secara Yohanes 14 ayat 6. Oke, jalan ya. Iya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya bilang iya. Dewa Mitra juga jalan kebenaran. Iya. Semua saya bilang sebetulnya kalau kita mau menuju situ, Nabi Muhammad juga itu. Cuma ada kerugiannya kita orang Kristen, saya bilang sama mereka. Kerugian orang Kristen itu ketika mereka nanti ini Nabi Muhammad pasti benar. Kalau saja nanti Nabi Muhammad ini benar, ya kan, terjadi. Dan ini memang benar, kalian rugi loh. Kalian rugi. Karena kenapa? Kami orang Islam tidak beriman dan batal keimanan kami kalau tidak mengakui Isa sebagai Nabi. Iya. Batal tuh sebagai Islam. Nggak diterima Islammu. Maaf. Iya, kalian rugi. Karena kenapa? Tidak menganggap Muhammad ini sebagai Nabi. Iya. Nah kalau kami nanti tetapi loh, ya Isa, kami ini mengimanimu. Iya, betul. Iya, artinya kamu selamatkan kami juga. Iya. Tapi tidak bisa kata Nabi Isa. Kamu sukumu apa? Seorang Toraja. Maaf. Maaf bang. Maaf bang. Orang Toraja, nabinya ada. Siapa? Nabi Muhammad. Iya, betul. Ya, karena Nabi Muhammad universal. Iya. Gitu kok. Ini pemahaman saya. Saya bilang, kalau saya mau ikut Yesus, oke, saya ikut Yesus. Dan setahu saya, orang yang paling pengikut Yesus itu kalau mau dibilang paling Kristen itu, paling Kristus, ya kita ini orang Islam. Iya. Yang mengikuti. Iya, mengikuti. Apa yang Yesus kerjakan? Coba tunjukkan ke saya. Apa yang Yesus kerjakan, orang Islam tidak kerjakan. Puasa, sunat, ya kan, sholat, sujud. Kita puas, kita lakukan, mentuhankan satu Allah. Nggak makan babi. Tidak makan babi. Nah, makanya dulu babi saya bilang gini kok. Kalau seandainya babi itu makanan para nabi, atau makanan yang baik, tidak mungkin Yesus mengusir setan di tubuhnya babi. Masukin babi. Masukin tuh setan ke situ. Nah, mau dimakan kok. Ada setan di situ. Kalau seandainya saat itu domba atau kambing yang tidak dimakan, ya dimasukkan ke domba, ke kambing. Karena memang babi ini tidak dimakan, bukan konsumsi manusia. Jadi babi bukan makanan. Bukan makanan. Sehingga roh jahat itu diusir ke situ, bergabung dalam darah dan tubuhnya. Makanya saya pernah guyon dengan pendeta, bilang, pendeta, berarti kita ini makan setan ini, saya bilang. Seperti itu. Nah, gini. Tadi kan siapa tadi? Jamie kan menanyakan ini. Ujungnya tadi kan apa tadi? Puncaknya itu adalah apa? Bahwa Yesus tidak akan menyelamatkan saya. Yesus tidak menyelamatkan orang selain Kristen. Orang Kristen. Ya. Bahkan mau dia Yahweh mau apa saja, mau Katolik enggak. Iya. Tapi gini, ada satu lagi sebenarnya. Yang mungkin kita bisa bandingkan ya. Iya. Ini pembandingannya bukan pembandingan dalam ranah apa, tapi di Quran kan kita pasti tahu dong, inna dina indallahil Islam dong. Iya. Ya kan? Pasti tuh. Di Bible ada nggak? Itu yang nggak ada. Inilah agama Kristen yang kuridoi gitu misalnya. Atau hanya agama Kristen yang akan masuk surga. Bukan, kalau masuk surganya sih lain cerita. Inilah agama Kristen yang kuridoi atau di sisi Allah gitulah. Ada nggak begitu? Nggak ada. Nggak ada. Makanya gini. Ini saya dapat titipan pertanyaan nih dari salah satu subscriber nih. Iya. Jadi saya dulu di konten saya sebelumnya itu saya sampaikan ke mereka. Dan di setiap kajian-kajian saya, tolong tunjukkan saya satu ayat. Cukup satu saja ayat. Oke ya, kalau memang kalian anggap Bible itu benar, oke lah kita anggaplah benar. Kalau kalian, walaupun bagi saya itu enggak, karena surat menyurat itu bukan suatu wahyu. Tolong tunjukkan saya satu ayat di mana Yesus mengatakan bahwa agama ini yang akan membawamu ke surga. Yang akan menyelamatkanmu nanti. Dan apabila kamu ikut agama ini, saya akan bersama-sama dengan kamu di situ. Nggak ada. Ya, nggak ada pun. Bahkan mertua saya sampaikan, saya bilang, "Mah, ibu kandung saya, mah, coba tunjukkan ke saya." Iya, sebagaimana orang Islam itu ditunjukkan oleh Allah. Sebagaimana orang Islam itu dijamin oleh Allah. Kita dijamin oleh Allah. Inna dina innal Islam. Wa may yabtaghi ghairul islami dina. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, sudah diingatkan tuh, kamu tidak akan diterima. Tapi mungkin gara-gara ini kali Jamie nggak ada zaman Roh Kudus kali. Jadi bicara Roh Kudus. Jangan ketawa dong Mas Bet. Jadi
Ini nggak ada zaman Roh Kudus, jadi baca Bible-nya nggak paham. Jadi kita selalu dilemparkan seperti itu kok. Kamu kan tidak dimasuki Roh Kudus, tidak ketuangan Roh Kudus kan? Ya, jadi makanya katanya dulu kalau kamu mau menghayati Al-Quran, tunggu saat ketuangan Roh Kudus. Jadi saya bilang begini, kapan ketuangan Roh Kudus? Nah, saya lihat orang ketuangan Roh Kudus kok ingusnya ngeleleh sampai di sini panjang. Oh gitu ya orang ketuangan Roh Kudus. Saya bilang itu bukan ketuangan setan itu, saya bilang. Kan maaf kok ya. Artinya orang kalau dia lagi dipengaruhi Roh Kudus itu dia diam, tenang, ya kan? Nggak ngamuk-ngamuk lah. Apalagi sampai musik, loncat-loncat itu bagi saya nggak seperti itu orang ketuangan Roh Kudus. Sorry, dulu gerejanya apa? Pantekosta. Gereja Pantekosta di Indonesia? Iya. GPDI berarti? Maaf, Pantekosta, maaf kok. Protestan. Ya Pantekosta tuh di bawah Protestan. Iya. Maksudnya nama gerejanya apa? Gereja GKST kita, bernaung di bawah Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Jadi kalau Protestan itu kok, kalau Pantekosta dia kan di GKI. GKI termasuk Betel itu Pantekosta tuh. Nah kalau saya dulu di Protestan. Protestan itu memang sebetulnya dia kan hasil protesnya ini Martin Luther. Pantekosta, Advent, Baptis, Metodis, Anglikan, Lutheran dan segala macam itu di bawah Protestan. Di bawah Protestan. Protestan itu yang tadi bilang Martin Luther yang Protestan. Protestan mereka bentuk cabang-cabang lagi tuh. Protestan pecah dari Katolik. Iya. Kemudian ada lagi sekte-sekte sampai ke bawah-bawahnya. Sampai hari ini kan yang muncul yang baru ini Yehova. Saksi Yehova. Iya, Saksi Yehova. Saksi Yehova udah dari akhir abad 19 sudah. Gitu ya. Mungkin baru masuk di daerah kami kemarin. Oh, di daerah situ baru masuk. Baru masuk kemarin. Saya sempat diskusi itu sama mereka. Ya, saya sempat diskusi. Nah, terus 2012, 2013 saya ateis. Malah belajar Bible. Ya, saya 2012 sampai 2013 saya belajar Bible. Kemudian saya coba diskusikan dengan 3 orang pendeta. Di Poso tuh ya? Di Poso. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, kemudian yang ketiga pendeta IGD Supratmiana. Master Teologi itu alumni Manado. Diskusi di mana? Di gereja? Di gereja. Yang pertama di rumahnya pendeta tuh, pendeta YH Kaluti di rumahnya. Itu saya sampai hampir dipukul. Hah? Dipukul? Iya, karena berdiri salah satu orang. Dipukul apa mau ditengking? Mau dipukul. Dia nunjuk-nunjuk ke saya. Kamu ya yang bilang Yesus bukan Tuhan. Saya bilang bukan saya yang bilang. Kebetulan saya baca di Alkitab. Yesus hamba Tuhan, saya bilang di situ. Putusan. Saya bilang Yesus hamba Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Gitu. Itu ayat Alkitab. Jadi kalau dia hamba nggak mungkin Tuhan. Ya, saya bilang saya bilang kalau kamu mau, saya bacakan nih ayat-ayat semua tentang kehambaan Yesus. Dan dipastikan kalau dia hamba bukan Tuhan. Nah, saya bilang begini Pak, saya kasih logika sederhana. Apakah bisa saat itu kan masih presiden ini siapa namanya SBY? Apa kira-kira bisa tidak anak SBY atau anaknya Pak Harto itu, si Tommy Soeharto itu dikatakan presiden juga? Nggak mungkin. Tapi kan kamu nggak ada zaman Roh Kudus. Ya itu kamu nggak tahu kalau Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia. Kan Bapak tuh maha kuasa, makanya dia bisa kuasa jadi manusia juga. Gitu. Nah itu ya, itu kekurangannya kita dan kelebihan. Iya. kita tidak di zaman Roh Kudus, dan itu senjata kan Tuhan maha hadir, dia bisa hadir di mana aja, termasuk jadi manusia. Nah padahal ya kok, dia kan sebetulnya simple aja, dia kan yang tahu tuh. Ibaratnya kepala sekolah nih, dia bisa kasih lulus kita dengan tidak. Udah, lulus kamu, kamu lulus, kamu tidak lulus, terserah saya dong. Seharusnya kan kalau menghapus dosa ngapain repot-repot di ini? Selesai lu punya dosa, kelar, ngapain? Jadi saya pernah kasih logika sederhana begini kok. Saya nih kasih si A berhutang ke saya, kamu punya hutang ya? Kamu punya hutang ke saya. Ketika kamu tidak mampu bayar hutangnya kamu, saya utus anaknya kamu siksa supaya hutangnya kamu lunas. Sampai mati? Sampai mati saya punya anak, kamu bunuh tuh. Nanti hutang kamu lunas. Kan logikanya nggak masuk. Iya, kamu berhutang ke saya utus anak saya, atau saya berubah jadi anak, berubah jadi orang, kamu bunuh saya, kamu siksa, hutangmu lunas. Tetapi kan itu bukti, begitu besar kasih Allah kepada manusia. Maka dikaruniakanlah anaknya gitu kan. Iya ya. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kan Yohanes 3:16. Nah ini wah, ini nggak di zaman Roh Kudus ini. Gitu ya memang. Ini gue lagi pendeta mot nih gue nih. Nah ini saya anggap mereka keliru. Ya sebenarnya kita hanya meluruskan.
kesalahpahamannya mereka tuh. Nah, makanya saya selalu sampaikan kok, ketika orang Kristen itu mau belajar, kemudian dia jujur. Nah, yang masalahnya tidak jujur ini. Ya mungkin tadi ya kata kau bilang, tidak dimasuki Roh Kudus tuh. Makanya susah kamu. Nah, kalau mereka jujur, begitu juga pendetanya jujur, nah mereka akan mengakui itu bahwa ya benar. Benar. Ya Islam salah satunya jalan. Saya contoh kok 2012 itu saya sudah tahu tuh bahwa Islam ini ternyata satu-satunya jalan. Nggak bisa. Tapi karena kebencian saya terhadap Islam, nggak mau saya masuk Islam, gengsi. Gengsi dong. Gitu. Gengsi, wah. Masa iya sih saya mau masuk Islam, gengsi dong. Nah, gengsi itu yang susah. Itu yang pertama. Yang kedua dulu kok. Yang kedua saya tidak bisa meninggalkan makan babi kok. Oke. Karena apa? Karena harum ya. Harum baunya. Makanan. Jadi saya ketika ditanya Ustaz dulu, makanan paling enak menurut antum apa? Babi. Babi kecap. Masya Allah. Jadi gitu. Susah memang kita mau tinggalkan makanan saat itu. Saat itu kok. Saya berat tuh. Karena saya 1 minggu itu 2 kali tuh saya harus konsumsi makanan. Gitu ya? Iya. Dan itu betul-betul seperti terjadwal. Berarti makanan wajib itu? Makanan wajib bagi saya. Karena memang makanan favorit. Apalagi kalau dibakar. Waduh. Ya Allah. Sampai mertua saya itu kok. Sampai benar-benar suka banget makan daging babi itu. Udah ulatan. Ketika dibakar itu ulat-ulatnya jatuh. Jadi dia punya hujah, dia punya Pak, kok itu dimakan sih? Udah ada ulatnya, kan ulatnya makan daging. Terus? Ya Allah, jadi nggak apa-apa dimakan ini ulat ini karena dia makan daging babi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini orang kalau sudah masuk setengah, sudah dia gas tikus satu seloki 2 seloki, ya udah rata tuh. Makanya kemarin saya sampaikan ke pendeta gini, saya bilang Pak Pendeta kita ini, maaf ya Pak Pendeta ya, maaf beribu maaf. Kita ini hampir-hampir yang berkaki tinggal kaki meja yang kita tidak makan. Iya. Saya bilang, astagfirullah. Iya, hampir-hampir nih. Hampir-hampir yang berkaki ini tinggal kaki meja. Yang terbang tinggal pesawat yang kita tidak makan. Iya, karena betul-betul tidak ada haramnya di agamanya kita ini. Nah, ini yang saya lihat kok kekeliruan mereka. Yang sebetulnya kita menyampaikan ini ingin meluruskan mereka dan ingin menyelamatkan mereka sebetulnya dari pembodohan si Paulus. Gitu. Karena semua nabi, dari Nabi Musa, Nabi Adam lah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu cuma satu yang bertentangan dengan ajaran para nabi, si Paulus ini. Emang Paulus nabi? Enggak, rasul bagi mereka. Rasul. Jadi semua ini bertentangan tuh. Nah, di Islam juga ada penjahat-penjahat seperti itu yang menyimpangkan ajaran Islam. Di zamannya Nabi Musa juga ada. Di zamannya Nabi Ibrahim juga ada. Nah, di zamannya Nabi Isa ini, si Paulus ini sudah yang menyelewengkan ajaran Yesus. Dan bahkan dia membuat agama baru. Nah, kan gitu. Kan yang membuat agama baru ini kan Paulus. Di Kisah Para Rasul. Maka mereka berkumpul di Antioquia. Dan saat itulah. Paulus yang bikin. Yesus. Catat ya. Itu nah. Jadi kalau gitu Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut Paulus. Bukan pengikut Yesus. Pengikut Paulus. Iya. Terus pertanyaannya, Kristen itu berarti pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Kalau mau dibilang mereka penyembah Yesus aja. Penyembah Yesus. Tapi pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Jadi Tuhannya Yesus. Ya. Tuhannya Yesus, nabinya Paulus. Gitu. Nah, ini betul. Jangan kabur. Jadi yang benar itu kok. Ya. Mereka bukan pengikut Yesus, hanya penyembah. Benar, sepakat itu saya. Ya. Sepakat ya? Ya, sepakat. Jadi mereka penyembah Yesus, bukan pengikut. Makanya benar kata Yesus, mulutmu menyebut aku Tuhan, tetapi yang kamu kerjakan adalah ajaran manusia. Percuma tuh kamu beriman kepadaku. Nah, loh. Iya, sedangkan yang kamu kerjakan adalah perintah manusia. Itu benar tuh. Nah, loh. Nah, jadi kamu cuma menyembah saya, tapi yang kamu kerjakan perintahnya Paulus. Tapi gini ya, ini kan ya, ini kalau di dalam ranah apologetika mungkin kita bisa ngomong begitu lah ya. Iya. Tapi kalau di dalam ranah berbangsa, bernegara, benar. Kita tetap harus menghormati saudara kita yang Kristen ya. Saudara saya juga masih banyak yang Kristen. Betul. Saudara Jimmy juga masih banyak Kristen kan? Kita tetap harus hormati. Kita hargai mereka. Kita dakwai boleh. Tapi ya gimana ya? Harus dengan cara yang paling baik. Yang ma'ruf. Ya. Iya. Jadi saya sampaikan, saya bilang gini loh, gini. Kita tidak pernah menjelek-jelekan agama Kristen. Enggak. Justru yang menjelek-jelekan agama Kristen itu kalian sendiri. Iya, benar kok. Contohnya nih, Yesus lahir di kandang kambing. Kandang domba ya. Kandang domba. Lah, orang Islam di mana lahirnya? Di bawah pohon kurma. Enak tuh.
Iya. Padahal di Bible nggak ada kata-kata anak domba ya? Nggak ada, Bang. Kemudian Yesus nggak mati, nggak dibunuh, nggak disiksa, tapi kamu ditelanjangi, diludahi, kemudian dicucur tuh, tinggal pakai kolor. Bahkan Yesus itu sedang menggenapi Yesaya 53. Lagi benar. Jadi bener lagi. Yang jadi masalahnya di situ. Nah, mereka punya dalil tuh. Nah, padahal dalil itu kalau kita mau lihat, itu kan bukan Injil. Dalil yang mana? Yang nubuatan. Iya, yang nubuatan itu. Padahal satu bukan Injil. Iya. Kedua, bukan kitabnya orang Kristen. Bukan kitabnya orang Kristen. Karena orang Yahudi. Saya ketika belajar itu, kok yang menubuatkan tentang Yesus itu cuma satu nabi, Nabi Yesaya. Menubuatkan apa? Iya. Jadi mana? Tentang penubuatan akhir zaman itu di kitab Nabi Yesaya lengkap itu. Nggak ada. Ada kok. Jadi saya kemarin pelajari tuh tentang dia datang bagai sebilah pedang tuh. Jadi benar, memang Yesus itu datang sebagai sebilah pedang. Karena ada ayat, aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Membawa pedang. Gitu. Nah, bukan gitu juga. Iya. Jadi saya kemarin ketika belajar kitab Yesaya itu, saya kan sempat diskusi sama pendeta tuh. Saya bilang, Pak Pendeta, setahu saya yang nubuatkan tentang kedatangan Nabi Isa itu adalah kitab Yesaya tuh. Kitabnya itu jelas tuh. Mulai dari kelahirannya Yesus itu dijelaskan nanti di kitab Yesaya. Di mana kelahiran Yesus di Yesaya? Ada. Nanti di mana laptop saya? Yesaya 7:14. Apa Yesaya 96? Bukan, bentar ya. Nggak ada. Gini. Iya. Bisa saya konfirmasi lah. Iya. Kitab tanah nih. Ini kan tanah. Iya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Iya. Disingkat tanah. Ini kitabnya siapa? Orang Yahudi. Iya kan? Iya. Menjadi kitabnya orang Kristen kan karena ini diterjemahkan menjadi Septuaginta, baru menjadi Vulgata, baru menjadi PL. Menjadi Perjanjian Lama. Tetapi di dalam proses penerjemahan dari ini ke Septuaginta kemudian Vulgata sampai Perjanjian Lama, itu di situ sudah terjadi resensi. Iya, perubahan. Resensi itu artinya ada kritik penerjemahannya gitulah. Sampai akhirnya berubah sehingga tidak 100% identik dengan ini penerjemahannya, tidak 100% mewakili lah terjemahannya. Iya. Di dalam penerjemahan itu menjadi seolah-olah Perjanjian Lama itu berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Iya. Seolah-olah. Iya, betul. Tapi kalau kita tanya ke orang Yahudi, Yahudi kan yang punya ini. Iya, enggak. Ditanya, ada nggak nubuat buat buat Yesus di sini? Iya, enggak ada. Nol, nggak ada. Nah, makanya benar sekali itu kok. Iya, sehingga kan sebetulnya kitab Perjanjian Lama ini sebenarnya orientasinya bukan dengan ini. Bukan dengan Injil ini. Cuman mereka menyambung-nyambungkan tuh. Iya, menyambung-nyambungkan. Kalau menyambung-nyambungkan karena dari Septuaginta pun itu sudah dibuat menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Bahkan di kitab Mika juga kan seperti itu tuh. Kitab Mika. Iya, Mika 5. Iya, Mika 5 ayat 2. Iya, Mika 5 ayat 2. Karena ada kata Bethlehem. Itu lagi ngomongin Ruth, menantunya Naomi. Iya, jangan daripadamu akan lahir seorang yang gitu. Itu saya lupa itu ayatnya tuh. Di Mika, kitab Mika 5 Mika 5 ayat 2 itu sedang membicarakan tentang seorang sosok perempuan namanya Ruth. Ruth itu adalah menantunya Naomi. Betul. Ruth ini bukan bangsa Israel. Iya. Tetapi dia dianggap sebagai bagian atau suku yang terkecil. Dari. Bethlehem itu bukan yang dimaksud Bethlehem di dalam Mika 5:2 itu bukan kota Bethlehem. Iya. Bethlehem itu aslinya teksnya adalah Bethlehem. Bethlehem itu adalah apa ya? Sebuah kota kecil ya? Bukan kota ya, apa ya? Bethlehem itu kalau nggak salah, lupa saya. Artinya itu kalau nggak salah apa ya? Roti. Ada rotinya, iya. Gitu ya? Bethlehem itu ada istilah rotinya, saya lupa deh. Nanti bisa dicek. Saya udah pernah bikin kajiannya kok sama siapa? Ustadz Kenama. Iya. Jadi itu tidak sedang membicarakan Yesus yang akan ada di Bethlehem. Cuman sama orang Kristen dicocokkan. Nah, ini loh, ini nanti akan ada datang orang yang lahir di Bethlehem. Gitu. Iya. Nah, makanya sama tadi mungkin kok. Ketika di kitab Yesaya itu mereka hanya mencocok gitu. Iya. Nah, sehingga benar ini ini ada kaitannya tuh dengan Yesus tuh, ada kaitannya dengan ini. Kenapa kok banyak sekali yang dianggap sebagai nubuat Yesus di Yesaya? Iya. Yesaya 7:14 misalnya. Iya, betul. Nanti akan ada perempuan muda atau perawan gitu kan, dan anak darah akan melahirkan seorang anak dan dia akan menamainya Immanuel. Ada ditulis di Matius 1 ayat 23. Dan yang kami namanya Yesus. Katanya sama-sama kata-katanya kan sama-sama persis nih.
Mungkin kalau yang bahasa Indonesia terjemahannya sedikit beda, tapi kalau kita lihat yang bahasa Inggris yang KJV, plek sama. Ada kata virginnya, ada kata Immanuelnya. Iya. Padahal yang dimaksud perempuan muda itu yang di sini adalah istrinya Yesaya sendiri. Yang akan melahirkan anaknya Yesaya sendiri yang kedua. Betul. Nah, itu kejadiannya apa? Terjemahannya. Bukan. Penggenapannya sudah ada di Yesaya juga. Selesai di situ masanya. Iya, nggak jauh-jauh dari Yesaya 7:14. Digenapi di Yesaya 8 ayat 3. Nah, sehingga mereka ini mencocokkan nih dengan akan lahirnya Yesus nanti ini. Karena penulis Matius menulis atau mengutip Yesaya 7:14, dianggapnya berarti Yesaya 7:14 itu untuk Yesus. Nah, makanya Injil ini kok betul. Makanya kan banyak dari kita itu yang mengatakan bahwa Injil ini memang tidak bisa dikatakan dia Injil asli. Iya, karena sebetulnya dia hanya kalau saya sih kemarin itu hanya karangan. Sebenarnya gini. Iya. Kalau di Quran, Injil ada berapa? Cuma satu. Iya. Untuk Nabi Isa Al-Masih kan. Kalau di Bible, Injil ada berapa? 4. Yang di kanon. Yang nggak di kanon ada berapa? Banyak. Ada 50 ada. Banyak. Ya. Jadi kalau di Quran yang dipahami dengan Injil cuma satu, yaitu wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Berarti kalau begitu, yang disebut di dalam Bible yang disebut Injil itu berarti Injil yang diterima oleh Nabi Isa bukan? Bukan. Kalau bukan, dipastikan bukan. Kalau bukan, boleh nggak kita sebut yang di dalam Bible itu Injil? Nggak boleh lah. Nah, makanya jangan sebut Injil. Saya sebutnya gospel aja. Kalau yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sebut gospel. Gospel ini adalah bagian daripada satu kitab yaitu Bible. Ya sebetulnya memang kalau saya sih lebih cuman kan kadang kita menjelaskan ke orang Kristen seperti Injil Yohanes, Injil ini, tapi itu bukan Injil sebetulnya karena penulisnya juga diragukan tuh, bukan dari murid-muridnya Yesus sendiri. Iya, betul. Iya, nggak ada tuh, bukan. Betul. Karena mereka hidup, bahkan ada yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Betul. Nah, sehingga kalian kok mudah sekali percaya. Nah, ini makanya saya selalu sampaikan kok, ketika kita mau belajar dan mau menerima dengan lapang dada, ya insya Allah kita akan tahu itu kebenaran. Betul. Ya, yang jadi masalah, betul kau bilang itu, mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Terus 2013 sudah mulai belajar Islam, atau belum? Belum. Oh, belum. 2014 saya baru mulai belajar Islam. Setelah masuk Islam. Oh, setelah masuk Islam. Tapi yang akhirnya menjadikan alasan bagi Jamie untuk masuk Islam apa? Jadi gini, sebetulnya saya kebenaran Islam itu kok saya sudah lihat di Bible ini. Di Bible ini. Walaupun itu hanya cocok logi, tapi istilahnya kok ini nyambung ke Nabi Muhammad ya. Ya mulai dari sunatnya, puasanya, hijabnya, sujudnya itu kan semua kok ini amalan yang jalankan umat Islam. Yang menjalankan malah umat Islam. Iya. Mulai kok ini nggak benar ini. Ini nggak benar ini. Nah, kalau kita mau ikuti ini semua, apa yang dilakukan ini? Yang lakukan semuanya umat Islam. Sehingga saya seperti itu, nggak benar ini saya bilang. Jadi seperti itu, saya mulai ini saya nggak mau gereja lagi. Iya. Sempat mikir nggak? Jangan-jangan Nabi Musa Muslim. Jadi, saya belum itu kok belum. Oh, belum. Jadi saya sebetulnya nanti setelah saya belajar Islam baru tahu, ternyata ini ada kesalahan-kesalahan yang harus dibenarkan nih. Ya, tuduhan-tuduhan orang Kristen yang harus diluruskan. Tunggu sebentar. Kan banyak orang juga masuk Islam karena alasan mau menikah. Ya. Tidak salah. Ya, benar. Ya, menikah artinya masuk Islam dengan cara menikah itu baru salah satu cara. Pintu masuknya lah. Ya, pada waktu Jamie masuk Islam kan sudah menikah. Sudah punya anak. Ceritanya gimana kok malah mau menerima Islam? Iya, jadi gara-gara itu yang menjalankan malah sekarang umat Islam. Jadi saya tahu nih, saya bilang ini agama Kristen ini udah nggak benar ini, udah nggak pasti tidak akan masuk surga. Bagi saya saat itu saya sudah vonis ini nggak bakal masuk surga orang Kristen ini, karena saya sudah lihat tuh yang puncaknya tadi itu saya ini kan bukan orang Israel, bukan suku Bani Israel nih, malah bisa diselamatkan oleh Yesus. Terus? Nah, sehingga saya bilang gini, harus cari nih siapa yang akan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Nah, saya sampaikan ke istri begini, pada tanggal 5 itu bulan 2 saya harus masuk Islam. Saya ingin belajar Islam karena saya nggak bisa belajar Islam kalau masih di Kristen. Oke. Iya, harus bilang sama istri. Saya bilang ke istri. Istri gimana? Ya terserah, dia bilang. Oh, terus? Ya terserah kamu. Jadi saya bilang gini, kalau nanti tidak ada kebenaran saya dapat ke dalam Islam, ya sudah saya keluar ateis. Oh. Ya, jadi saya memang sudah ateis dari 2013 sampai 2014. Saya habiskan masa ateis saya tanggal 5 bulan 2 tuh.
Hari Rabu itu sama sih. Nah itu kemana itu waktu masuk Islam itu? Saya ke masjid. Iya ke masjid. Jadi saat itu gini kok. Saya kan sering diskusi sama teman. Bukan masjid yang dulu buat tumpuk mayat itu ya? Bukan. Oh bukan. Kirain. Jadi terus saya diskusi sama teman. Kata teman, saya bertanya sama teman. Dia kan sering ngomong nanti. Islam itu banyak dibilang. Banyak Islam itu. Terus? Nah, jadi katanya Islam itu berpedoman hanya kepada dua nih. Al-Quran dan Sunnah. Apapun kata orang itu ulama itu adapun ulama harus kita dengar selama dia mengatakan Al-Quran dan Sunnah karena yang menyampaikan itu kalau bukan ulama siapa? Jadi ketika saya masuk Islam saya bilang begini, antar saya sama orang Islam yang benar-benar menjalankan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri siapa? Nah dan ternyata saya diantar kepada salah satu orang dia yang pernah memerangi umat Kristen di Poso. Oh gitu? Iya dan pernah dipenjara 3 tahun. Oh iya. Terus? Saya kaget tuh, wih ini orang pasti serem ini. Ini pasti serem ini orang ini. Hanya kita datang tuh. Ketemu orangnya. Ngaku nggak mantan Lazar Kristus? Saya nggak ngaku dulu. Nggak mau ngaku dulu. Takut dia. Takutnya, bahkan saya saat itu sempat mereka takut tuh. Mereka takut. Mereka takut, jangan-jangan saya ini mata-mata. Jadi setelah masuk Islam, saya cerita tentang kerusuhan. Bilang, iya benar. Kok dia tahu ya kejadian di sini, di sini. Karena di kampungnya mereka kan kena dampak juga. Bilang, kamu pelaku ya dulu. Saya bilang, saya datang. Saya datang gini, saya cerita. Oh gitu ya. Nah, udah. Sehingga mereka pikir dulu saya mata-mata orang Kristen nih. Mau menyusup tuh. Ya udah, saya berserah kepada Allah. Karena memang saya mau cari kebaikan saat itu. Akhirnya saya disahadatkan sama dia tuh. Ya dan alhamdulillah kok. Salah satu komitmen saya dengan Allah itu ketika saya sudah sahadat sampai hari ini saya tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu saya, 1 waktu pun. Karena saat itu ketika saya sudah sahadat saya tanya, Ustaz, amalan apa yang tidak boleh saya tinggalkan ini ketika saya sudah masuk Islam? Kata beliau, sholat aja dulu. Sholat tidak boleh kamu tinggalkan. Jadi bacaan sholat saya dulu cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu baru-baru ya? Waktu baru-baru ya? Masih baru. Ya. Nah kemudian saya dikasih jam tuh. Catatan, jam 4 subuh, jam 4 pagi, sholat subuh, jam 12 sholat duhur, jam 4 sore sholat asar, jam 6 sholat maghrib, jam 7 sholat isya. Ini ya, pokoknya kamu sholatnya di jam-jam itu. Oke. Saya jalankan tuh, saya pulang, saya bawa Al-Quran, saya tunjukkan ke istri, ini Al-Quran, ini Bibel, belajar. Saya sudah masuk Islam. Jadi saya sholat, saya berdoa sama Allah, ya Allah, jikalau istri saya ini jodoh saya sampai mati, berikan dia hidayah sebagaimana engkau berikan saya hidayah. Hari Ahad, hari Minggu itu istri saya ke gereja. Saya kayak mau putus asa di situ. Oh, istri saya masih ke gereja ya. Apa selama ini dia tidak dengar tuh? Kan setiap diskusi saya bawa dia, setiap debat saya bawa dia. Nah, walau alam, apakah memang istri saya terakhirnya memang hanya ingin memastikan apa yang dia dapat di Injil saat itu, ya dia ke gereja tuh. Ketika dia pulang, dia ngomong saya, ternyata pendeta ini nggak ada yang benar.